tugas dari pendidikan guru penggerak terkait dengan modul 31, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasiskan nilai-nilai kebajikan terhadap suatu pemimpin. Jadi sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu? Ya, boleh. Oke, Bu. Pertanyaan pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu terkait pada situasi yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang, ya, di mana kita harus memilih antara dua pilihan, yang kedua pilihan tersebut secara moral benar ataupun tetapi bertentangan gitu. Jadi seperti benar versus benar gitu. Dari satu ada dua pihak. Yang pertama ini kalau dipandang dari etika moral misalnya atau peraturan, dia benar. Kemudian yang satu lagi juga begitu, benar juga, tetapi mereka saling bertentangan. Nah, itu yang dikatakan menurut pemahaman saya sebagai dilema etika. Tapi kalau bujukan moral itu ya benar lawan salah gitu. Jadi udah langsung tahu kita situasinya bahwa ada dua pihak, di mana salah satu itu membuat ada di pihak yang benar, satu lagi di pihak yang salah. Yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini kalau dalam pengambilan keputusannya ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, yaitu bahwa keputusan yang diambil itu haruslah dilakukan demi kebaikan orang banyak misalnya. Jadi akhir dari tindakan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu harus kita memikirkan untuk kepentingan orang banyak gitu. Kemudian bisa juga berdasarkan nilai-nilai atau prinsip yang kita junjung tinggi di sekolah kita misalnya, atau prinsip yang ada di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi berdasarkan peraturan dan etika. Kemudian bisa juga sih mengambil keputusan kalau dilema ini dia berdasarkan apa ya, kayak ada rasa peduli gitu ya Pak. Jadi kan kadang kita nggak bisa cuma memikirkan kepentingan aja, nggak bisa juga memikirkan prinsip atau aturan, tetapi juga bagaimana kita peduli kepada kasus ini yang hasilnya bisa membuat yang orang yang ini bisa terselesaikan dengan baik, dan karena ada perhatian kita gitu, karena rasa peduli. Jadi agak susah memang kalau dilema ini, harus pandai-pandai kita menempatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Oke, Bu, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang pertama, langkah-langkah yang saya ambil itu, yang pertama saya tentu harus, kalau ada kasus seperti ini, saya harus mengidentifikasi dulu apa persoalannya, kemudian situasi apa yang terjadi, faktor mana yang pihak mana yang siapa saja yang terlibat dalam situasi ini gitu. Kemudian saya juga harus mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi, dengan kondisi ini gitu. Jadi kedua pihak harus ditanya dulu persepsinya agar kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya. Kemudian melakukan pengujian dulu, benar nggak yang ini gitu. Kalau udah benar atau salah itu harus kita pertimbangkan menurut pemikiran kita pribadi. Kemudian setelah kita mendapatkan berbagai informasi, sudah kita identifikasi, kemudian kita memikirkan beberapa solusi yang akan kita ambil untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian sudah diambil beberapa solusi, kemudian diterbitkanlah dari beberapa solusi ini, dikaji lagi mana yang paling sesuai dan mana yang paling efektif nanti hasilnya untuk
menyelesaikan persoalan yang ada. Kemudian setelah diambil keputusan untuk solusinya, ya dilaksanakan. Setelah kita lihat hasil keputusannya, kita refleksi kembali apakah keputusan yang kita ambil itu memang tepat hasilnya atau perlu evaluasi kembali ke depan, sehingga jika ada kondisi yang sama kita bisa melakukan perubahan, atau kalau memang belum efektif hasil yang keputusan yang kita ambil, kita perlu revisi sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu Pak Jen. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Waduh, tantangan juga banyak kali ya Pak. Kan kadang kita tantangannya itu banyak. Kadang kita berpikir bahwa ada beberapa yang mesti kita hadapkan gitu. Misalnya kalau antara individu dengan sekelompok orang misalnya, contohnya antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua murid. Nah ini kedua pihak sebenarnya benar, tetapi ini saling bertentangan gitu karena ada perbedaan prinsip dari kedua orang ini. Nah disinilah kita perlu memikirkan bagaimana mencari solusinya sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan dua-duanya bisa saling memahami dan dapat jalan tengah. Kemudian kadang-kadang dalam mengambil keputusan kita diperhadapkan dengan pertentangan antara keadilan dan rasa keadilan dan rasa kasihan gitu. Kalau ditetapkan ini kasihan anaknya gitu, kasihan gurunya. Tapi kalau nggak ditetapkan, ini kan sudah harus ditetapkan karena ini merupakan aturan atau peraturan gitu. Jadi antara menetapkan peraturan yang menunjukkan keadilan kita atau mengedepankan rasa kasihan atau rasa iba itu dia mungkin ya. Yang ada juga sih kadang-kadang mau juga yang terkadang ini pernah juga saya alami bahwa kita harus memikirkan gini, kadang yang mau dibela ini loyalitasnya kurang, tetapi kebenaran yang dipegangnya itu juga harus ditegakkan. Kadang-kadang ada yang ini kurang kita tahu ini nggak benar yang dibuatnya, tetapi karena dia selama ini loyal, kadang-kadang itu juga kita jadikan pertimbangan gitu, bahwa ini perlu juga menjadi salah satu tantangan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang paling baik. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal? Kadang tergantung pada kasus yang akan ditangani ya Pak. Jadi ini tadi tata cara atau jadwal ya. Jadi tergantung pada kebutuhan kasus di 5 etika yang dihadapi. Kalau biasanya kalau menurut aturan itu tidak langsung ada jadwalnya atau ada aturannya untuk sampai bisa ke meja, untuk sampai ke tangan kepala sekolah. Karena kan kita di sekolah ini merupakan satu tim, mempunyai satu manajemen. Jadi ada bagian-bagian atau urutan yang harus dilalui. Namun pada saat tertentu ini juga harus dilakukan penyelesaian di tempat. Jadi analisanya itu semua dilaksanakan saat itu juga. Jadi tergantung pada kasusnya. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Banyak lah Pak faktor yang bisa mempermudah saya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Itu ada beberapa. Yang pertama tentu saya harus belajar dulu bagaimana mencari solusi atau strategi yang tepat untuk menghindari atau memperkecil resiko atau konsekuensi yang tidak baik dari setiap dilema yang terjadi. Kemudian saya juga harus mempersiapkan diri untuk memahami prinsip-prinsip etika moral, agama, dan sosial, baik hukum juga prinsip hukum juga.
Kemudian dukungan dan masukan saran dari rekan-rekan maupun dari guru, ya, dari tim manajemen, dari siswa juga boleh kita terima masukannya, dari orang tua, dari mana saja yang bisa membantu kita untuk memberikan keputusan yang paling tepat. Kemudian kita juga untuk bisa mempermudah untuk menyelesaikan dilema ini, kasus dilema ini, harus kenal karakter orang yang bersangkutan gitu. Orang yang bersangkutan harus kita kenal karakternya agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena dengan mengenal karakternya, tentu kita bisa melakukan pendekatan yang terbaik. Dan yang terakhir menurut saya adalah berdasarkan pengalaman secara pribadi. Kita secara tidak langsung pastinya saat sebelum ini sudah pernah mengalami kondisi seperti ini gitu. Jadi pada saat kita yang menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana penyelesaian yang diambil orang, solusi yang diambil oleh orang, dan penyelesaian kasus yang selama ini ada. Jadi belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi, yang pernah kita tangani, yang pernah saya tangani. Oh, di kasus ini kalau solusinya seperti ini, dengan karakter orang seperti ini, dengan kondisi seperti ini, ternyata yang terjadi penyelesaiannya seperti ini, solusinya seperti ini, harus seperti ini keputusannya. Nah, itu semuanya bisa kita ambil. Semakin banyak strategi ataupun solusi yang bisa kita telurkan, kita buahkan, itu bisa juga karena sudah banyak pengalaman gitu. Karena pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi saya rasa mungkin itu ya beberapa hal yang bisa membantu saya dalam mempermudah untuk menyelesaikan kasus, mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Yang pertanyaan terakhir, Bu, semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang dapat saya petik? Jadi ada satu yang selalu saya lihat, bahwa dari berbagai kasus dilema etika yang pernah saya hadapi, hanya satu prinsip saya, bahwa setiap solusi ataupun strategi ataupun keputusan yang akan saya ambil untuk menyelesaikan sebuah dilema etika, saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya membutuhkan orang-orang di sekitar saya untuk memberikan dukungan, dan juga membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak yang bertikai gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan semua komponen ini, itulah yang harus kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa kita tahu duduk persoalannya dengan baik, dan tanpa kita mengenal karakter orang-orang dengan baik. Jadi pengenalan akan kasusnya dan pengenalan kepada komponen-komponen yang ada di dalamnya pada manusianya, itu adalah menjadi faktor utama dalam kita bisa menyelesaikan kasus dilema etika. Menurut saya itu, Pak Jendri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu. Selamat siang. Oke, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, di sini saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari satu pemimpin. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu? Punya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Adapun pertanyaan pertama di sini yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi masalah itu berarti harus langsung dengan situasi yang ada di lapangan. Karena kan seperti yang kita tahu, dilema etika itu adalah masalah membandingkan dua kebenaran. Sementara kalau dia rujukan moral itulah bagaimana membandingkan benar salah. Jadi memang harus langsung bagaimana ke situasi nyatanya gitu. Oke, Pak, terima kasih.
Di pertanyaan kedua di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau misalnya untuk pertanyaan seperti ini Pak, ini harus kebetulan ada saya baca mungkin bagaimana 9 langkah mengambil keputusan situasi dilema etika ini. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana keputusannya ini harus kita lihat sejauh mana apa ya Pak, paradigmanya. Karena ini kan bisa kita buat dia ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, apakah individu nanti ini lawan dengan masyarakat, apakah rasa keadilan dengan rasa kasihan, jadi kebenaran dengan kesetiaan, jadi jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi ini tergantung bagaimana situasi yang dihadapi di lapangan. Terkadang memang ya harus kita tunjukkan kebenaran itu dibandingkan dengan kesetiaan itu. Jadi terkadang kita balikkan juga. Makanya ini saya bilang tergantung bagaimana kondisi di lapangan yang ada. Itu kira-kira Pak. Berarti lebih ke tergantung paradigmanya. Iya, ke paradigmanya Pak. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkah ini Pak, ini ada beberapa yang harus kita lalui yang sini. Yang pertama adalah bagaimana mengenali nilai-nilai yang bertentangan yang ada dalam situasi ini, itu yang pertama dulu. Baru yang kedua, siapa sajakah yang terlibat dalam situasi ini, itu dia. Baru yang ketiga adalah bagaimana fakta-fakta yang ada dalam situasi ini. Baru pengujian. Pengujian ini apakah benar atau salah. Jadi ini uji ini bisa juga kita bagi dua. Jadi nanti ada uji secara legal, itu apakah memang dia harus kita bawa ke ranah hukum atau tidak. Baru yang kedua adalah apakah uji regulasi ini hanya standar profesional, apakah hanya menyalahi aturan yang ada di sekolah kita. Jadi harus sampai situ langkah-langkahnya Pak. Oke Pak. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti hal yang efektif menurut saya adalah setelah kita uji Pak. Jadi ke arah pengujian ya, apakah memang kita pengujian benar salahnya, ditambah lagi pengujian ke paradigmanya. Jadi itu yang paling efektif. Jadi memang kita uji masalah dilema etika ini Pak. Oke Pak. Yang berikutnya di sini mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ini tantangannya agak berat Pak, karena agak berat. Yang pertama kan harus kita betul mengenali bahwa nilai-nilai apa yang bertentangan. Di sini kan masalah moral nih Pak. Jadi artinya kalau misalnya kita terlalu kaku pun pada moral, berarti ini sehingga atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita pada peraturan jadi moralnya dihilangkan. Makanya memang yang agak berat di sini adalah masalah penentuan standarisasi moral ini. Jadi itu dia. Jadi ditambah lagi memang paradigma antara kebenaran dan kesetiaan ini juga, antara rasa keadilan sama kasihan ini kadang memang sini agak berat kita itu dia memang yang agak dia ngapain ya. Kadang ada kita tengok salah guru kita, tapi kita tengok kesetiaan Islam ini di sekolah ini ya. Jadi ada juga memang jadi rasa keadilan kalau memang ada di satu sisi kita kasihan, sementara yang lain merasa tercurangi gitu. Jadi memang di situ memang agak beratnya Pak. Jadi. Oke Pak. Yang berikutnya di sini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi selama ini Pak yang kami lakukan di sekolah ini adalah ya ketika ada masalah, disitulah baru kita jalankan program ini. Cuma mungkin dari nanti beberapa permasalahan sebelumnya, yaitu sangat membantu nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang jikalau memang permasalahan yang hampir sama yang muncul. Jadi biasanya untuk kalau tata jadwal belum ada secara terperinci, ketika ada permasalahan baru kita bahas gitu dia. Berarti langsung menyelesaikan. Iya, langsung menyelesaikan. Oke. Yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ini pasti ada Pak, karena kan sekolah kita ini ada yayasan, ada pembina. Jadi biasanya jikalau memang masalah itu tidak bisa kita putuskan di sekolah, jadi ini akan kita bawa ke ranah ke yayasan.
kalau memang di yayasan juga nggak selesai, berarti kita bawa ke arah pembina. Jadi hasil kerjasama nanti di antara itu nanti kita buat keputusan. Tetap juga musyawarah ya Pak. Iya, musyawarah lingkungan karena yayasan sekolah kita gitu. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Artinya kalau dari pengambil keputusan di etika dilema etika ini, terkadang memang harus ada yang beberapa kita korbankan gitu Pak. Jadi mungkin termasuk misalnya rasa keadilan tadi ya, kalau kita kasihan ada yang kita korbankan gitu. Jadi misalnya ya rasa kebenaran juga kadang ini kita korbankan sedikit demi sudah kesetiaan itu. Jadi ada juga terkadang masalah faktor apakah memang panjang kira-kira atau pendek dampaknya. Kalau misalnya kadang pendek ya kita anggap kita biarkan seperti itu aja. Jadi cuma memang yang kita petik artinya dari beberapa permasalahan yang sebelumnya, ya artinya itu kita buat langkah-langkahnya. Bahkan terkadang ini setelah kita buat langkah-langkahnya itu kita investigasi, artinya terkadang harus kita munculkan dua opsi lain di antara dua opsi itu. Jadi terkadang situ dia muncul apanya. Mungkin memang yang paling berat memang adalah kadang keputusan ini kadang perlu keberanian, karena memang di sini terkadang dilema kita, karena memang harus kita pastikan. Baru mungkin yang terakhir ini adalah kita lihat keputusan itu apakah memang sudah benar. Kalau memang sudah benar kita refleksi kembali. Jika kalau dia ada muncul permasalahan sama, ya itu kita terapkan kembali. Jadi itu yang bisa saya utarakan Pak. Oke Pak, berarti intinya di sini memang dilema etika ini karena benar lawan benar, tetap kita harus ada mengorbankan. Iya, ada yang dikorbankan gitu. Dan berdasarkan jawaban Bapak, saya lihat memang lebih menekankan mengorbankan risiko yang lebih kecil. Iya, harus seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak.